Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Habatus, Hidupku bagi Kristus. Mari adik-adik, sebelum kita akan sama-sama membaca firman Tuhan pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas anugerah yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau membaca sebagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang memimpin setiap kami, supaya lewat pembacaan Alkitab pagi ini menjadikan kami semakin bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan baca dari kitab Yesaya pasal 27 ayat 1 sampai ayat 13. Di sini dengan judul perikop Israel akan diselamatkan. Kita akan baca keseluruhan ayatnya. Pada waktu itu, Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang tajam, besar dan kuat atas Lewiatan, ular yang licin, atas Lewiatan, ular yang meliuk-liuk, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu, akan ada kebun anggur yang menawan, bernyanyilah tentang dia. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya tidak ada yang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya, tiada nyala murka padaku. Sekiranya aku temukan onak dan duri padanya, aku segera memerangi mereka. Aku membakar habis mereka, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas, dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umatnya seperti ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah ia membunuh umatnya seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan mengusir mereka, engkau telah berperkara dengan mereka. Ia telah menyingkirkan mereka dengan embusan anginnya yang keras di waktu angin timur. Sebab itu, beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mezbah seperti batu-batu kapur yang dihancurkan, sehingga tiada lagi tiang berhala dan pedupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu menjadi sepi, suatu tempat kediaman dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di sana, menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan, perempuan-perempuan akan datang dan menggunakannya sebagai kayu bakar. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi, karena itu dia tidak disayangi oleh dia yang menjadikannya, dan tidak dikasihani oleh dia yang membentuknya. Pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai Wadi Mesir, dan kamu akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu, sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang dibuang ke tanah Mesir, untuk sujud menyembah Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Nah adik-adik, dari seluruh pembacaan Alkitab pada saat ini, menggambarkan bagaimana pemulihan bangsa Israel. Karena apa adik-adik? Mereka banyak melakukan kesalahan-kesalahan, mereka banyak melakukan dosa-dosa, sehingga hukuman Tuhan menimpa mereka lewat bangsa-bangsa yang menyerang mereka, seperti Babel, seperti Asyur. Itu Tuhan bertujuan untuk membentuk mereka, bukan semata-mata untuk menghukum mereka, tetapi apa yang Tuhan lakukan adalah untuk memurnikan mereka. Tetapi dengan syarat ketika bangsa Israel kembali datang kepada Tuhan, memohon ampun, berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan. Nah adik-adik, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang penuh dengan kesetiaan.
Tetapi ketika bangsa Israel melakukan dosa, melakukan kesalahan, hukuman itu tetap harus berjalan. Tetapi kasih Tuhan akan memulihkan mereka. Selama mereka mau mencari Tuhan, selama mereka mau berbalik kepada Tuhan, Tuhan Maha Pengampun. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita pun, kita tidak pernah terluput dari kesalahan. Kita tidak pernah terluput dari melakukan dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tetapi, bagaimana sikap kita ketika kita melakukan kesalahan kepada orang? Pasti tentunya kita akan meminta maaf. Terlebih ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, kita melakukan dosa, melakukan kesalahan kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu datang kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Kita percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Maha Pengampun, yang panjang sabar. Tuhan bukanlah Tuhan yang mendendam, yang tidak mengampuni. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha baik. Seperti Tuhan memulihkan bangsa Israel dan suku Yehuda, Tuhan pun akan memulihkan kehidupan kita selama kita mau mencari Dia, kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, dan kita datang kepada Tuhan. Nah, adik-adik, lewat pembacaan kita pagi ini, mari kita belajar untuk terus mendekat kepada Tuhan. Berapapun banyaknya kesalahan yang pernah kita buat, Tuhan tetap mengampuni dan mengasihi kita selama kita mau kembali kepada Tuhan, kita mau memohon ampun dan mau hidup benar di dalam Tuhan. Tentunya dengan terus berdoa kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, membaca firman-Nya, dan menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, lewat pembacaan Alkitab pagi ini, kami diajarkan bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang Maha Pengampun. Ketika kami bersalah, Tuhan, kami bersyukur, Tuhan mau mengampuni kami. Walaupun hukuman pasti akan kami terima, tapi kami percaya itu adalah untuk mendidik kami, untuk hidup benar. Ampuni kami Tuhan, kalau terkadang kami masih melakukan hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan, menyakiti hati Tuhan, dan mungkin juga menyakiti orang tua kami, atau melukai teman kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan ajar kami untuk berlaku benar, untuk mau minta maaf, untuk datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika kami melakukan kesalahan dan dosa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di Renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan